Halo sobat dunia militer, tahukah kalian muncul sebuah pertanyaan dari banyaknya kalangan masyarakat. Kenapa gaya berjalan kaki Pak Prabowo selalu terpincang-pincang sehingga selalu dibantu oleh ajudannya saat Pak Prabowo melakukan kunjungan atau pertemuan? Hal ini merupakan dampak memburuknya kesehatan organ dalam tubuh Pak Prabowo. Namun yang lebih buruknya lagi adalah para pembencinya memanfaatkan kekurangan Pak Prabowo untuk mengolok-oloknya. Padahal jika mereka tahu latar belakang dari kisah di balik kaki tersebut, mungkin mereka akan merasa tercengang dan menyesal. Pada saat kecil, Pak Prabowo bercita-cita menjadi seorang tentara. Dia terinspirasi dari pamannya yang gugur di pertempuran Lengkong melawan Belanda pada tahun 1946. Pak Prabowo pernah mengatakan, banyak yang tidak tahu bahwa nama paman saya adalah Subianto, dan itulah nama yang saya sandang sebagai Prabowo Subianto. Karena mengidolakan pamannya itulah, maka Prabowo ingin menjadi seorang tentara. Dia masuk akademi militer dan lolos pada tahun 1974. Seperti pamannya, Prabowo juga dikenal sangat pemberani. Salah satu keberanian yang sangat legendaris adalah ketika Prabowo menyelamatkan komandannya dari bidikan sniper Fretilin di Operasi Seroja Timur. Dan tahukah juga kalian, Prabowo Subianto pernah jatuh dari tebing yang sangat tinggi dikarenakan Pak Prabowo tidak kuat mengangkat beban yang sangat berat. Prabowo terjun bebas dan hampir saja kehilangan nyawanya. Beruntung ada pepohonan yang menahan laju jatuhnya. Namun tetap saja Prabowo terluka parah, terutama pada bagian kaki, dan beliau hampir saja meninggal dunia. Pada sepanjang perjalanan pertempurannya, Pak Prabowo mengaku pernah 4 kali hampir kehilangan nyawanya. Beliau berkata, "Saya sudah membaca syahadat, siap-siap saja jika mati." Tidak hanya di medan pertempuran, ketika latihan pun Prabowo selalu unjuk keberanian. Salah satunya pada tahun 1981. Saat itu beliau bersama Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo dikirim ke Jerman Barat untuk belajar penanganan anti teror. Seperti yang diceritakan di dalam buku yang berjudul Kopassus Inside Special Forecast karya Ken Kobay Luhut. Prabowo dan 5 orang tentara Turki ditempa dengan keras selama 22 hari di Jerman. Semua berjalan dengan lancar hingga pada suatu ketika Prabowo jatuh dalam sebuah latihan terjun payung dan terluka parah sampai kakinya patah. Luhut sebagai atasan Prabowo kala itu sampai menandatangani persetujuan operasi besar untuk menangani kaki Prabowo. Uniknya, beragam kecelakaan yang menimpa badan dan kaki Prabowo itu tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang heboh. Menurut Prabowo, itu adalah hal biasa bagi seorang tentara. Rasa sakit dan penderitaannya saat itu selalu dipandang remeh olehnya. Namun, saat usianya mulai menua, dampak dari cederanya di masa lalu mulai terasa menyakitkan dan mengganggu. Pak Prabowo jadi ada kesulitan berjalan dan seperti pincang atau diseret. Sejak 7 tahun yang lalu, Prabowo sudah mencari pengobatan terbaik untuk mengobati kakinya. Beliau sampai mendatangi rumah sakit di Brisbane, Australia pada tahun 2019. Tapi sepertinya hingga saat ini kaki Prabowo belum bisa pulih seperti sedia kala. Prabowo masih terlihat pincang saat berjalan. Kejadian ini dimanfaatkan betul oleh para pembencinya, terutama pada saat Pilpres kemarin. Mereka mencemooh Prabowo dengan ejekan manusia pincang dari gua. Andai para pengejek itu tahu apa penyebab kaki Prabowo menjadi seperti ini, kira-kira apa yang akan mereka katakan? Bagaimana pendapat kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar.